Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo ya Rabun. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya kalian pagi ini? Alhamdulillah baik. Oke, jadi karena ini pertemuan pertama bagi kita, jadi Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jadi nama Ibu itu Sela yang akan memandu kursus pada pagi hari ini ya teman-teman. Iya Bu. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman semuanya. Iya Bu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, karena ini merupakan pertemuan pertama, jadi Ibu mau tanya dulu nih, alasan kenapa kalian mengikuti kursus ini? Coba Kak Anasya, kenapa nih Kak Anasya memilih kursus ini? Pengen kerja di Korea. Oh bagus. Kalau Mbak Eci? Sama sih, mau kerja di Korea, sama suka lihat itu drama-drama Korea. Oh drama Korea, bagus ya. Oke. Kalau Mbak Anissa sendiri apa? Saya ini pengen lihat konser BTS. Oh konser BTS di Korea ya, tapi udah lewat ya Kak BTW. Oke, kalau Mbak Ati sendiri apa ya? Ini jalan-jalan. Pengen jalan-jalan ke Korea? Oke. Oh iya, karena emang pada dasarnya di Korea itu mereka jarang menggunakan bahasa asing ya teman-teman. Jadi kalau bisa kita ke sana, pasti kita harus belajar bahasa Korea secara basicnya terlebih dahulu. Oke, jadi dalam kursus pertama ini nanti Ibu harap kalian bisa mengenal 10 vokal dasar Hangul ya. Ini dibacanya bukan Hangul ya teman-teman, tapi dibacanya Hangul. Hangul. Ya. Lalu kalian juga dapat memahami perbedaan vokal inti dan juga vokal turunan teman-teman. Nanti akan Ibu jelaskan, dan juga kalian dapat melafalkan vokal Hangul dengan benar. Jadi dari pengucapannya itu Ibu harap kalian bisa sedikit bisa menirukan dari logatnya Korea sendiri. Lalu yang terakhir itu membaca suku kata sederhana dalam bahasa Korea ya teman-teman. Oke, yang pertama itu ada introduction. Hangul atau dalam alfabet Korea ditulis seperti ini. Ini adalah sistem alfabet yang digunakan untuk menulis dalam bahasa Korea teman-teman. Jadi Hangul itu terdiri dari konsonan dan juga vokal. Dan kali ini kita akan belajar vokal dasar terlebih dahulu, dan minggu depan akan kita lanjut untuk belajar konsonan ya teman-teman. Jadi nanti vokal dan konsonan ini akan digabungkan menjadi satu yang akan membentuk sebuah kata. Dan Hangul ini itu diciptakannya itu pada tahun 1443 oleh raja yang namanya Sejong Agung, dan para sarjana dari kerajaan yang bernama Joseon. Ya. Dan sistem tulisan ini itu diperkenalkan secara resminya itu baru di tahun 1446 melalui sebuah dokumen yang bernama Hanminjeongeum. Apakah susah teman-teman untuk pengucapannya? Susah banget. Susah banget. Susah ya. Karena dari pelafalan Korea ini U itu bukan dibaca U. Ibu mau tanya. Apa, Mbak Eci? Itu kan ada Joseon. Apa sih itu? Joseon. Itu E-nya juga dibaca gitu ya? Enggak. Oke, ini nanti kita akan belajar vokalnya dulu ya teman-teman. Nah, lanjut aja nih. Ini dia nih, apa aja nih 10 vokal dasar dalam bahasa Korea. Nih, yang pertama, yang ada huruf vertikal dan horizontal ke kanan, itu dibaca A. Ulangi teman-teman. A. Oke. Yang kedua, ada penambahan huruf garis horizontal di sebelahnya, itu dibaca Ya. Dan yang ketiga ini ada huruf vertikal dengan garis horizontal ke kiri, ini dibaca O.
Jadi bukan dibaca bukan dibaca O, tapi dibaca O. Jadi mulutnya gini ya, O. Oke teman-teman. Kalau yang ini, kalau ini dibaca apa teman-teman? Ada yang tahu? Yo. Mbak Eci apa ya? Kalau Mbak Anissa? Ini dibaca yo. Oke, kita ulangi dari sini lagi ya. Ini dibaca apa teman-teman? Lalu? Ini? Dan yang ini? Jadi selain pengucapannya, kalian juga harus mengetahui nih. Kalian juga harus menghafalkan hurufnya ini berbentuknya seperti apa. Karena untuk vokal dasar ini garisnya itu mirip-mirip. Jadi kalau kalian salah itu berarti dalam penulisannya juga kalian akan salah pada nantinya. Lalu selanjutnya itu ada ini teman-teman, huruf horizontal dengan vertikal ke atas itu dibaca O. Terus ini di horizontal dengan garis vertikal 2 ke atas itu dibaca yo. Ini dibacanya kayak kalimat kata yoga, yo. Dan yang ini yang seperti huruf T ini dibaca U. Dan yang ke-8 ini tuh T tapi dengan adanya huruf vertikal ke bawah satu lagi itu dibaca U. Kita ulang ya teman-teman dari O dulu. O, yo, U, U. Dan yang hanya ada satu garis horizontal saja itu dibaca E. Jadi mulut kalian harus datar ya teman-teman. Oke. Dan yang ini huruf vertikal ini kayak huruf kapital dalam bahasa Indonesia, I. Jadi kita ulang teman-teman dari awal. A, ya, O, yo, O, yo, U, U, E, I. Jadi kalau Mbak Eci tadi kan tanya, kenapa E-nya ini di tulisan Joson ini enggak dibaca? Karena penulisan O itu dibaca O. Jadi Joson. Ibu mau nanya sekali lagi. Apa? Di slide selanjutnya. Yang ini ya? Nah, ini kan ada yo, ini Yo, sama O, I, yo. yo. Itu pengucapannya mirip banget ya? Iya mirip banget, tapi kalau kita nanti akhirnya mendalami lagi, lebih dalam lagi, pengucapannya itu berbeda ya teman-teman. Jadi ini dibaca yo, dan ini dibaca yo. Kalau ini kayak ada penambahan huruf E yang hanya setipis banget. Jadi kayak yo. Kalau ini yo seperti biasa. Seperti itu. Ada yang tanyakan lagi teman-teman? Tidak. Oke, jadi 10 vokal tadi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada 4 vokal inti, lalu nanti ada 4 vokal inti dengan penambahan huruf Y di depannya, seperti yo, yu, yo, itu tadi penambahan huruf Y di depannya, dan juga ada vokal murni yaitu E sama I. Jadi kalau 4 vokal inti ini tuh seperti ini, A, O, U. Ini merupakan vokal inti, maaf teman-teman. Jadi kalau dalam penulisannya kita membuat garis vertikal terlebih dahulu, lalu disusul dengan garis horizontal di sebelah kanannya. Ini dibaca A. Lalu yang O itu garis vertikal juga, tapi garis horizontalnya itu ke kiri. Itu dibaca O. Jadi kalian harus bisa membedakan dari A dan O terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau yang garis horizontalnya ke kanan berarti A. Kalau ke kiri berarti O. Oke, selanjutnya ada O. O ini seperti
huruf T terbalik itu dibaca O, sedangkan T itu dibaca U. Jangan terbalik ya teman-teman, karena ini kalau kalian belajar seperti ini pasti banyak sekali yang salah dalam penulisannya. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Saya lanjut ya. Nah, lalu yang keempat ini ada, yang kedua, ini ada 4 vokal inti dengan menambahkan suara Y. Jadi dengan menambahkan satu garisan ekstra pada 4 vokal vertikal atau horizontal datar, jadi kalian itu dapat mengintonasi vokalnya. Jadi yang menambahkan bunyi Y di awal bunyi vokal. Jadi bunyi Y ini itu bertindak sebagai hibrida vokal konsonan yang kadang-kadang itu disebut dengan luncuran. Jadi dengan penambahan huruf Y itu dapat menandakan bahwa intonasi vokalnya itu penting untuk membaca Hangulnya sendiri teman-teman. Karena dengan penambahan Y dan tidak itu pengucapannya sudah sangat berbeda jauh. Oke, selanjutnya itu ada seperti A, tapi ada garis horizontal lagi di bawahnya, ini dibaca ya. Seperti kata yard. Yard, nah gini, kayak bahasa Inggrisnya yard, tapi kita RJ-nya dihapus menjadi ya. Kalau yang kedua, ini seperti kata O tadi, tapi ada penambahan horizontal satu lagi ke sebelah kiri, dibaca yo. Lalu yang keempat, ini kayak huruf yang T kebalik dengan penambahan satu garis vertikal ke atas, dibaca yo, seperti kata yoga. Dan yang terakhir ada U, ini kayak T, ada garis vertikal ke bawah 2, dibaca U. Jadi teman-teman, kalau kalian di Korea menemukan kenapa sih orang-orang hanya menulis ini dalam teks kayak U kebalik, ini tandanya kalau di Indonesia ini kayak menangis teman-teman. Jadi kayak ketawanya, kalau ketawanya Korea itu menggunakan, nanti ada di konsonan. Jadi kalau di Korea, kalau mereka sedang bersedih atau dengan kalimat menggunakan kalimat sedih, itu mereka menggunakan akhiran ini U. Ya berarti mereka sedang sedih. Oke teman-teman, jadi kita ulangi lagi ya. Bagi yang ya ini vertikal dengan huruf horizontal ke kanan 2, ini dibaca ya. Dan vertikal dengan huruf dengan garis horizontal ke kiri 2, ini dibaca yo. Dan yang ketiga, ini ada garis horizontal dan vertikal ke atas 2, ini dibaca yo. Dan yang terakhir itu garis horizontal dengan vertikal 2 ke bawah, ini dibaca U. Oke, jadi selanjutnya kita akan latihan membedakan bunyinya terlebih dahulu nih teman-teman. Oke, aku ingin tanya ke Mbak Nasya dulu deh. Ini dibaca perbedaannya Mbak Nasya. A dan ya. Oke, kalau Mbak Eci? Perbedaannya Ya, cara membacanya, intonasinya. A, ya. Oke, ya benar ya teman-teman. Ini A dan juga ya. Lalu selanjutnya aku pengen Mbak Anissa dong, dibaca perbedaannya Mbak Anissa. Dan ya. Yo. Oke, jadi ini dibaca O dan ini dibaca yo. Mbak Ani bisa diulangi? O sama yo. Yo. Jadi Y-nya itu hanya kayak tipis gitu. Jadi nggak kayak pengucapan Indonesia yang menggunakan Y itu dengan lantang. Ya, jadi kayak cuman yo. Gimana?
Ya, boleh. Mbak Eci silahkan mencobanya. Jadi, jadi kayak mulut kalian harus kebuka ya teman-teman. Membentuk huruf O, tapi dari O, yo. Nah, oke. Kalau yang ini, ada yang bisa? Ya betul. Ini kayak yang di kalimat tadi ya guys. Yoga. Jadi ini saja yo. Kalau yang terakhir, sama? Oke, kalau ini gampang ya. Jadi yang susah di sini ya. Kalau yang tadi masih ingat tidak? Hanya bergaris horizontal saja dibaca. Kalau O itu vertikal dan horizontal ke kiri. Apakah susah teman-teman? Karena baru pertama ya. Oh iya. Lalu selanjutnya, nah ini dia dua vokal lainnya. Jadi dua vokal terakhir dari 10 vokal dasar Hangul dalam bahasa Korea disebut dengan mom. Jadi kayak yang ada di judulnya tadi, bahwa vokal dasar bahasa Korea itu disebut mom. Ya, jadi E-nya itu hanya tipis suaranya. Mom. Kalau konsonan itu jem. Jem. Ya. Mom itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu vokal dasar. Kalau di Korea itu disebutnya mom. Ya. Kira bahasa ibu. Bukan. Kalian tahu bahasa Koreanya Korea? Gak tahu. Ada yang tahu? Ya. Negara Korea. Bukan. Jadi di Korea itu kalau kita menyebutkan negara orang itu beda-beda. Jadi kalau Korea sendiri itu Hanguk. Hanguk. Kalau Cina itu Miguk. Ya, seperti itu. Kalau di Indonesia kenapa Korea? Karena itu kan bahasa kayak bahasa internasional ya jatuhnya. Karena dari bahasa Inggris juga kan menyebutnya Korean. Gitu. Nah ini dia nih vokal dasar. Jadi vokal I yang berdiri tegak ini sering disebut dengan vokal pohon karena berdiri lurus. Kalau yang sementara yang garis horizontal ini merupakan anak sungai mendatar seperti dataran ini kan datar, ini disebut dengan O. Oke. Jadi bentuknya hanya berbentuk garis horizontal saja ya teman-teman. Tidak ada garis lain. Jadi kalau garis vertikal itu dibaca I dan garis horizontal itu dibaca O. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pretest, kita ulangi lagi untuk pelafalannya ya teman-teman. Karena kalau untuk kalian memahami nanti pretest juga. Oke. Nanti kalian ulangi bersama-sama ya teman-teman. A. Ya. O. Yo. O. Yo. U. Yu. Dan juga yang terakhir I. Kalau ini aku tutup ya teman-teman. Jadi kalian bisa baca nggak? Hafal nggak? Oke, ternyata kalian masih bingung ya. Jadi kita ulangi sekali lagi kalau gitu. A itu bentuknya vertikal horizontal ke kanan. Itu dibaca A. Ya, vertikal
dengan garis 2 horizontal ke kanan juga. Dibaca A. O itu horizontal dengan vertikal ke kiri. Dan yang yo vertikal dengan horizontal 2 ke kanan, dibaca yo. O ini kayak T kebalik aja. Yo itu hanya penambahan satu lagi. O ini seperti T. Dan yang U itu garis horizontal dengan vertikal 2 ke bawah, dibaca U. Dan yang E itu hanya garis horizontal saja, dan yang I itu hanya garis vertikal saja. Ada yang bingung teman-teman? Bingung Bu. Bingung bikinnya. Iya. Gimana? Belum hafal. Dari hurufnya apa dari pengucapannya teman-teman? Susah ya emang ini. Tapi ini merupakan dasarnya untuk kalian nanti bisa membaca Hangulnya sendiri. Karena kayaknya di sini ada yang bisa membaca tapi nggak bisa. Kalian bisa membaca dengan Latinnya seperti yang ada di sini, Hanminjeongam, atau kalian tidak bisa membaca Hangulnya. Ada yang bisa membaca Latinnya, atau ada yang udah bisa membaca ininya juga, Hangulnya. Belum. Dua-duanya belum ya? Belum. Oke, karena vokalnya sudah selesai, kita lanjut ke pretest dulu ya teman-teman. Nah, di sini saya cuma memberikan 3 pretest karena memang ini materi pertama emang juga cukup sulit, jadi sini saya hanya memberikan 3 saja. Oke, yang pertama, huruf Hangul mana yang berbunyi A, teman-teman? B. B apa A, teman-teman? B. Kita cek ya. Yang berbunyi A. Betul, B. Oke. Lalu yang kedua yang bunyinya yo. C. A. A. B. A. B. Apa teman-teman yang mana? Bener Mbak Anasya ya, B. Kalau T awalnya kan kalau T sendiri itu dibaca U. Kalau ada 2 garis vertikal berarti dibaca U. Kalau dibalik dengan huruf vertikal ke atas 2 dibaca yo. Nah, ini dia yang terakhir. Bacalah huruf berikut teman-teman. Yang pertama ini apa? Dibaca apa? Yang kedua? U. Yang terakhir? O. Oh, apa U? Oh ya. Jadi kalian masih bingung ya teman-teman ya. Jadi kalau di vokal dasar ini kita belum bisa membuat sebuah kalimat ya teman-teman, karena kalian harus memahami dulu dasarnya dalam bahasa Korea. Dan juga nanti setelah pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang konsonan yang akan menggabungkannya. Jadi seperti ini. Ini nanti itu ada di konsonan teman-teman. Jadi kalau yang hanya garis ini itu adanya di vokal dasar. Dan untuk melengkapi sebuah kalimat dalam Hangul itu kita memerlukan konsonan untuk melengkapinya agar mudah dibaca. Walaupun untuk orang awam ini tidak bisa dibaca ya teman-teman, tapi ini dibaca Hangul. Nah teman-teman, karena kita masih ada sedikit waktu nih, kalian ada yang ingin bertanya kepada ibu atau yang ingin kalian tanyakan kalimat gitu dalam bahasa Korea yang akan ibu artikan? Apa Mbak Eci? Tapi pertanyaannya kayaknya yang itu aja, enggak. Kalau mau kalimat bahasa Indonesia nanti akan ibu apa? Kenapa sih
nggak di itu? Karena dari pelafalannya orang Korea sendiri mereka tidak bisa. Jadi kayak itu kayak bisa, tapi kalau digabungkan dan O itu dibacanya O. Berarti ini kalau Kayak Soekarno. itu kayak bahasa Jawa itu ya? Ya kayak arti Soekarno itu kan Soekarno, tapi dibacanya Soekarno. Tuh. Ya, kalau bahasa Jawa ya seperti itu. Kalau bahasa Inggrisnya juga biasanya kayak misal kalimatnya dibacanya kan kayak juga. Bacanya E. tapi hurufnya A. Ya, gitu. Jadi setiap negara pasti punya ciri khasnya sendiri-sendiri, dan ini ciri khasnya Korea itu seperti ini. Ada yang ingin bertanya menggunakan kalimat bahasa Indonesia mungkin atau apa? Atau perkenalan dalam bahasa Korea, teman-teman? Ada yang bisa? Belum. Ada yang mau mencoba? Gak bisa, Bu. Mbak Eci, Belum bisa. boleh maju, akan saya ajari. Oke, jadi kita akan belajar perkenalan dalam bahasa Korea ya teman-teman. Jadi annyeonghaseyo itu halo semuanya. Annyeonghaseyo. Jonen itu saya. Jonen. Ya, Jonen Chelsea Imida. Ya. Terus kalau kalian ingin menyebutkan saya berasal dari Indonesia, itu 저는 인도네시아에서 왔어요. 저는 인도네시아에서 왔어요. Ya, bisa diulangi Mbak Eci? Atau masih bingung? Masih bingung ini Kak, terlalu panjang ya kan? Ya, jadi kalau ada kayak misal nama itu pasti ada akhirannya, kayak misal Mbak Anasya, kalau kita baru kenal berarti panggilnya Mbak Anasya Shi gitu, jadi kayak tambahan Shi di belakangnya, Mbak Hani Shi, terus kayak Mbak Anissa Shi gitu, Mbak Chelsea Shi gitu. Jadi itu sebuah bentuk apa ya, bentuk kesopanan dalam Korea sendiri. Masih bingung Mbak Cici? Apa mau nyoba lagi? Sepertinya sebentar saya pelajari. Oke. Mungkin teman-teman bisa. Oke, silakan duduk Mbak Eci. Jadi ada yang bingung? Jadi kalau pengucapan annyeonghaseyo itu ada beda-beda. Annyeonghasemida, annyeonghaseyo gitu. Dan terima kasih pun beda-beda teman-teman. Ada yang gomawo, kamsahamnida, gomapsemida. Jadi ini tergantung dari lingkungan kalian sendiri. Kalau gomawo ini biasanya kita ke teman. Dan gomapsemida ini kayak orang terdekat kita yang sudah lebih tua. Kalau kamsahamnida ini lebih ke formalnya bahasa Korea, kayak di Indonesia terima kasihnya. Nih kalau ke teman misal kayak makasih ya. Kalau ke orang lebih tua terima kasih gitu. Jadi ada tingkatannya beda-beda. Jadi kayak kalau bahasa Korea kan kalau bahasa Jawa itu kan ada kromo inggil. Nah, kalau Korea itu juga ada seperti itu. Oke teman-teman, karena waktu kita sudah habis, minggu depan kita lanjutkan untuk konsonan ya teman-teman. Dan setelah konsonan kalian nanti bisa membentuk sebuah kalimat dengan menuliskan hangulnya ya teman-teman. Jadi pertemuan ketiga nanti kalian sudah bisa untuk menulis kalimat. Jadi pembelajaran kali ini itu sangat penting ya teman-teman, untuk sebagai dasar agar kalian nanti dalam kedepannya itu bisa membaca, menulis, dan menghafalkan hangulnya sendiri ya teman-teman. Jadi karena waktunya sudah habis, saya tutup ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama semuanya.